Hai study mates, welcome back to Let's Study TOEFL Program. Perkenalkan, aku Akbar, dan hari ini kita bakal belajar bareng tentang TOEFL Structure and Written Expression lagi bersama Let's Study. Kalau di pertemuan sebelumnya kita fokus pada kalimat dengan satu klausa, hari ini kita akan naik level nih dan membahas kalimat yang punya lebih dari satu klausa atau biasa disebut dengan multiple clauses. Nah, specifically kita akan cover skill 4 ke 6 yaitu adverbial clauses. This is a huge part of the TOEFL structure section. Understanding how to correctly connect clauses is key to getting a high score ya teman-teman. Jadi mari kita mulai. Teman-teman udah tahu aku lah ya. Aku Akbar teman-teman. Aku seorang asisten manager candidate di Bank Indonesia dan aku lulus dari jurusan ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Oke, let's go. Ya, teman-teman kita masuk. Firstly, let's look at the simplest way to connect two clauses ya teman-teman. Ialah di skill 4 ini, yaitu we use coordinate connectors. Nah, coordinate connectors itu apa sih? Ya, ini bagian ini ya. Coordinate connectors, teman-teman. A clause dulu tapi ini kita harus mengerti sebenarnya. Sebelum kita tahu gimana caranya pakai coordinate connectors. A clause itu adalah sebuah kumpulan kata-kata ya, a group of words that has a subject dan a verb, teman-teman. Jadi, sebuah klausa itu adalah sebuah kumpulan kata-kata ya, kelompok kata-kata yang punya subjek dan verb. Nah, pada saat teman-teman punya dua complete independent clauses, kamu bisa menggabungkan mereka menjadi satu secara bersama seperti dua equal partners gitu ya. Jadi ibaratnya nih multiple clause ini adalah sentence-nya punya lebih dari satu klausa dan klausanya itu mereka saling berimbang gitu. Jadi kita bisa connectin mereka satu sama lain. Dan connectors-nya sebenarnya mudah banget teman-teman untuk diingat ya, penghubungnya tuh apa aja sih. Nah, connectors-nya ada and, but, or, so, yet ini ya teman-teman. And, but, or, so, yet. Biasanya juga ada koma nih di antaranya gitu ya. Teman-teman mungkin bisa tahu juga ya, biasanya tuh orang-orang suka ngingetnya pakai kata-kata fanboys ya teman-teman. Kata-kata fanboys. Kenapa kata-kata fanboys? Ada for, ada and, ada nor, ada but, or, atau yet, ada so juga gitu ya. Biasanya juga ada itu juga. Tapi ya sekarang biasanya yang simple-simple tuh adalah and, but, or, so, yet. Nah teman-teman, sebelum tadi teman-teman menghubungkan coordinate connectors ini, teman-teman harus ensure, teman-teman harus memastikan semua subjek punya verbnya dan semua verb punya subjeknya gitu ya. Jadi yang sering hilang tuh antara subjeknya lagi atau verbnya lagi gitu. Atau memang yang hilang adalah coordinate connectorsnya ya teman-teman. Oke. Lanjut ke structure-nya ya teman-teman. Nah, structure-nya sebenarnya very important. Teman-teman bisa look di bagian bawah dulu ya sebelum kita ke contoh yang di atas gitu. The correct format-nya apa sih di sini? Correct format-nya adalah subject plus verb, terus ada koma, terus ada connectors-nya teman-teman, baru subject dan verb lagi gitu. Nah, di sini kalau teman-teman ikutin formula ini maka teman-teman akan punya complete sentence, koma, connector, dan another complete sentence gitu ya. Kita contohnya coba kita lihat. Mike is playing and Adam is singing. Mike is playing itu adalah subject plus verb ya teman-teman. Mike di sini adalah subjeknya, is playing adalah verbnya. Nah, subject plus verb. And Adam is singing. Adam adalah subjeknya, is singing adalah verbnya di sini ya. Nah, jadi connectednya sama siapa? Sama si and ini. Inilah yang kita sebut dengan connectors ya teman-teman. And itu adalah connectorsnya dalam hal ini. Nah, misalnya juga nih, Adam is tired. But yet, Adam is tired, yet he is not going to sleep. Adam subject, is tired verb, yet adalah connectorsnya. Ingat ada koma. He subject lagi, is not going to sleep verb lagi ya. Jadi subject, verb, koma, connector, subject, verb ya. Kayak gitu ya teman-teman. Coba kita lihat mini exercise di sebelah kanan ini. Teman-teman bisa kerjain dulu ya sebelum bahas. Mungkin bisa di pause nih video ini, teman-teman kerjain dulu. Kira-kira mini exercise ini yang mana sih yang correct, yang mana sih yang incorrect, baru kita kerjain bareng-bareng ya teman-teman. Coba aku kerjain satu deh. Aku coba kerjain yang paling bawah. The actor was awarded the Oscar Prize. He flew to New York to accept it. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang salah? Ada nggak yang salah di sini? Kita coba analisis ya satu-satu. Misalnya nih, di sini kita udah punya subjek dan verbnya belum ya? We have subject plus verb ya teman-teman. Ini ada subjek nih, ternyata the actor adalah subjeknya. Was awarded, ini adalah verbnya teman-teman. Kita udah punya nih S plus V. Sekarang, kita punya S plus V lagi nggak?
He flew. S lagi nih. Flew, verb lagi nih. Nah, berarti yang missing apa nih teman-teman? Kita udah punya koma. Komanya ada, berarti yang kurang adalah connectorsnya mana ya? Penghubungnya mana ya? Kalimatnya cuma ada koma, terus penghubungnya nggak ada gitu. So this is a common error sebenarnya teman-teman. Common error yang biasa disebut dengan comma plus ya teman-teman. Jadi dia ada koma, tapi dia nggak ada connectorsnya. Nah di sini teman-teman mungkin boleh ditambahin connectors, misalnya so atau and gitu ya, boleh. Misalnya the actor was awarded the Oscar Prize, so he flew to New York to accept it gitu ya. Nah jadi itu lebih benar. Jadi for coordinate connectors teman-teman harus look for this patternnya, clause atau subject plus verb, koma, connector, baru diikuti dengan subject plus verb lagi. Nggak boleh ada yang missing. Jadi ini adalah incorrect ya teman-teman. Oke, let's go. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, yang sekarang kalau tadi adalah kita connectors ya. Nah, di sini kita belajar lebih tentang kita lebih upskilling lagi nih. Kita move on to the main topicnya, adverb clauses. Jadi saat coordinate connectors join two equal clauses ya teman-teman, adverb connectors to join a main independent clause with a dependent clause ya. Jadi clause-nya tuh sebenarnya nggak setara ya. Jadi adverb clause ini explain why, when, where, or how of the main clause-nya sendiri gitu. Nah, di slide ini teman-teman bisa lihat tipe-tipe connectors-nya. Jadi ada time, ada cause gitu ya. Nah, di sini coba teman-teman lihat time-nya apa aja sih yang time dan cause kalau dalam hal ini. Nah, di sini adverb time-nya banyak nih, ada after, as long as soon as, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang adverb cause-nya itu yang as, because, karena ya, now that gitu ya, since, itu semua adalah adverb cause-nya teman-teman. Kalian tuh nggak perlu hafal semuanya, yang penting kalian bisa mengenali bahwa kata-kata ini adalah konektor dari adverbial time dan cause gitu ya. Nah, the most important thing lagi di sini adalah the two possible structure ya teman-teman. Yang teman-teman sebenarnya bisa lihat di bagian sini ya nih, the two possible structure. Yang pertama, strukturnya adalah main clause-nya duluan. Jadi subject plus verb dulu, baru adverb connector, baru subject plus verb gitu ya. Contohnya, Adam went inside because it was freezing. Adam pergi ke dalam karena dingin sekali di luar gitu ya. Nah, teman-teman sadar nggak kalau tadi di awal kita belajar di konektornya ada komanya, tapi di bagian ini nggak ada komanya teman-teman. Nah, notice there is no comma in this structure ya, dan itu betul. Jadi subject plus verb, terus ada adverb connectornya di sini, baru diikuti lagi dengan subject plus verb gitu ya. Jadi yang mainnya tuh, mainnya yang mana? Main clause-nya. Main clause-nya adalah yang awal ya teman-teman. Adam went inside, terus yang di kanannya itu baru subject plus verb lagi gitu. Nah, yang kedua teman-teman bisa lihat bahwa adverb clause-nya datangnya duluan. Jadi ada adverb connector dulu, terus ada clause-nya yang menjelaskan, baru subject plus verb yang utamanya gitu ya. Jadi di sini adverb connector dulu plus subject plus verb, koma, baru ada subject plus verb lagi. Main clause-nya yang mana? Main clause-nya sebenarnya yang subject plus verb yang awal, yang kedua ya. Karena yang seperti ini misalnya, because it was freezing, Adam went inside. Kan kita tahu sebenarnya utamanya adalah Adam tuh pergi masuk ke dalam. Tapi kenapa Adam pergi masuk ke dalam? Penjelasnya adverbial clause-nya adalah because it was freezing ya. Dia di depan. Nah, kalau adverbial clause-nya di depan, teman-teman, kita membutuhkan koma gitu ya. Adverbial clause tuh taunya dari mana sih kak? Dia ada adverb konektornya ya, because, before gitu ya. Jadi notice di sini bahwa komanya diperlukan. This comma rule biasanya teman-teman ditanyakannya atau di soal tuh banyak sekali gitu ya. Jadi konektornya kalau di tengah itu nggak ada koma. Kalau konektornya di depan, pakailah komanya ya teman-teman. This applies to all adverb connectors teman-teman. Jadi semuanya sama. Whether it is for time, it is for cause gitu ya. Contrast or condition itu semuanya dipakai gitu ya teman-teman. Nah, makanya ini ya, aku baru mau masuk nih, udah kesebut duluan tadi, contrast condition. Jadi, other adverb connectors correctly ini teman-teman. Sama aja ya ini teman-teman ya. Jadi, ibaratnya tadi aku cuma mau jelasin ke teman-teman bahwa adverb tuh punya banyak
tipenya. Jadi kalau di awal tadi kita belajar ada adverb time, ada adverb cause. Nah, yang di kanan ini ada adverb condition, adverb contrast, adverb manner, adverb place gitu ya. Menjelaskan kondisinya, menjelaskan kontrasnya gitu ya, perbedaan, menjelaskan manner, menjelaskan adverb tempatnya, place-nya gitu. Tapi nonetheless teman-teman semuanya sama. Jadi teman-teman nggak perlu hafalin ini semuanya. Teman-teman cukup mengerti dan memahami bahwa adverb banyak jenisnya dan teman-teman coba familiarize yourself with this type of adverbs ya. Strukturnya juga sama teman-teman. Kalau adverbial clause-nya alias kalimat yang punya adverb connectornya itu di sebelah kanan atau comes after the main clause di sini, adverb connectornya berarti ada di tengah dan dia tidak butuh koma ya teman-teman, tidak butuh koma ya. Kalau misalnya adverb connectornya datang duluan di awal kalimat, dia akan butuh koma teman-teman. Nah, komanya datang ya. Berarti kita butuh koma. Oke? Teman-teman silakan dikerjakan mini exercise-nya ya di bawah ini. Di bagian awal tadi juga ada mini exercise-nya, teman-teman bisa kerjakan. Nanti teman-teman kalau mau lihat kunci jawabannya ada di bukunya teman-teman, booklet yang akan dibagikan oleh tim Let's Study juga. Jadi teman-teman silakan bahas, nanti pembahasannya ada di bukunya. Oke. Let's go teman-teman, kita masuk ke bagian practice. Nah, ini bagian paling seru nih, yang paling ditunggu-tunggu biasanya sama teman-teman study mates ya. Oke, kita put our knowledge into the test. We'll go through each question one by one ya teman-teman. Aku akan coba jelasin dari soal nomor 1 sampai soal terakhir. Ya, teman-teman, kita baca soal yang pertama. Blah 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 blank Hale telescope, at the Palomar Observatory in Southern California. Scientists can photograph objects several billion lights away. Kita analisis kalimatnya ya. Jadi after the comma di sini teman-teman ya, nih after the comma we have a full clause teman-teman. Kita punya full clause-nya setelah koma juga di sini nih. Nah, scientist itu subject, can photograph itu verb-nya. Kita udah punya satu kalimatnya ya. Means sebelum koma yang ini teman-teman ya, sebelum koma yang mana Kak? Sebelum koma yang ini nih. Nah, sebelum koma yang itu ada apa sebelumnya? Ada introductory phrase-nya, tapi bukan full clause gitu ya. Ada at the Palomar, itu bukan full clause karena dia hanya menyatakan at the. Ingat teman-teman di awal kita belajar tentang object of preposition ya. Nanti sebenarnya dia hanya menjelaskan yang ada di depan. Nah, yang ada di depan ada Hale telescope. Hale telescope kira-kira butuh apa ya teman-teman? Kita butuh phrase berarti kan. Nah, phrase-nya berarti di sini coba kita analyze with A ya. With the. Nah, this creates a prepositional phrase ya teman-teman. With the Hale telescope at the Palomar Observatory in Southern California gitu ya. Jadi dia hanya menjelaskan, dia tidak ada subjek, tidak ada verb lagi, tapi dia hanya menjelaskan dengan gitu ya, menyatakan bahwa ada keterangan nih dengan teleskop Hale ini gitu ya. Jadi yang sebenarnya memang kita butuhkan adalah E ya teman-teman, karena ini with, dengan adanya with ini menjadikan dia sebuah frase introductory phrase yang perfect sekali ya, prepositional ya, prepositional phrase. Kenapa kita nggak butuh lagi subject plus verb Kak? Kan subject plus verbnya udah ada, scientist ada, can photograph ada ya. Jadi kita cuma butuh keterangan di depan ini. Kenapa B, C, dan D salah teman-teman? B, C, dan D salah karena dia akan menambah klausa lagi gitu ya, a perfect full clause lagi kalau misalnya teman-teman pakai B, C, dan D. Ada they use, they subject, use verb. Tiba-tiba ada the, tiba-tiba ada the lagi di sini nih teman-teman. The-nya kenapa ada the tiba-tiba di situ ya. Terus it is the juga kenapa gitu ya. Enggak, ini S, ini verb. Salah dong, ini salah juga. Ini salah. Jadi yang benar adalah jawabannya A ya. Oke teman-teman, kita coba nomor 2. The staffs were prevented from speaking to reporters because bla 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 miss apa gitu ya. Nah, ini teman-teman, kira-kira here we have one clause. The staffs were prevented. Nah, the staff ini apanya? Subjeknya. Were prevented ini apanya? Verbnya. Terus kita punya adverb of connectors apa teman-teman? Ingat yang kita pelajarin tadi ada because di sini ya. Ini adalah adverb of connectors-nya ya teman-teman ya. Nah, di sini berarti teman-teman kita butuh apa nih? Karena konektor tadi ingat di awal kita belajar
konektor kalau ada di tengah-tengah. Berarti setelahnya kita butuh apa? Setelahnya kita butuh subject plus verb. Nah, oke teman-teman. Kita balik ke sini. Kita berarti sekarang butuh apa? Butuh subject plus verb. Yang mana sih yang punya subject plus verb? Kita coba cek. Yang A, B, dan C nih teman-teman. Kita langsung aja ya. Yang A, not wanting the misinformation. Not wanting misalnya ada subjeknya nggak ada. Berarti udah nggak bisa kepake. The misinformation, oke D. S. Tiba-tiba ada the superior lagi S, terus did not want verb. Aduh, kok ada double subject gitu ya. Kita juga tiba-tiba ada participalnya juga ya. Tiba-tiba misinformation noun-nya juga gitu. Jadi ya salah. Oke, yang C, the public to get. Tiba-tiba to get teman-teman. To get tuh infinitive ya. Infinitive phrase. Sebenarnya kita tidak butuh infinitive phrase. Kita cuma butuh subject plus verb. Berarti salah juga. The public to get misinformed. Itu salah ya teman-teman. Jadi kita jawabannya adalah D. The superior did not want any misinformation. The superior adalah S-nya. Did not want itu adalah verb-nya ya teman-teman. Jawabannya D. Jadi memang udah jelas ya, subjeknya superior, did not want adalah verbnya. Jadi ini completes the adverb clause. Oke, nomor 3. Blank bla 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 sucked groundwater from below some parts of the city have begun to sink as much as 10 inches annually. Oke, we have the full clause after comma ya teman-teman. Some parts of the city itu adalah subjeknya di sini. Have begun. Nah, perfect tense ya teman-teman, have begun adalah verbnya. Oke, this means the first part must be a dependent adverb clause ya teman-teman. Jadi karena udah ada subject dan verbnya after comma, kita ingat di bagian sini lagi ya. Nih, udah after comma, itu udah ada subject plus verbnya. Berarti sekarang kita butuh adverb connector, subject plus verb. Nah, kita balik ke sini teman-teman. Nah, di sini berarti kita butuh apa tadi? Kita butuh adverb connectors, subject plus verb. Nah, yang mana kira-kira ada adverb plus subject, connectors ya, plus subject plus verb yang mana? Oke, kita lihat yang A. Yang A di sini with pumps. With pumps, with adalah prepositional, jadi menandakan adanya prepositional phrase di sini, tapi it doesn't quite fit the meaning ya. Jadi yang A salah. Yang B, so pumps have. This is coordinators teman-teman. Connectors gitu ya. It can be used at the beginning of the first clause like this ya. Jadi nggak bisa kalau tiba-tiba so, karena so tuh biasanya ada di tengah kalimat. Jadi salah juga ya. Jadi ini salah. Yang C, pumps have. Nah, this is S. This is verb. Kira-kira kita kurang nggak? Kita butuh adverb of connectors-nya belum ada nih, salah. Berarti jawabannya adalah D. Kenapa D yang benar? Nah, kita lihat D, S itu adalah adverb of connectors, adverb connectors gitu ya. Pumps itu adalah subjeknya dan have adalah verbnya. Berarti yang benar adalah yang D ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 teman-teman. Blah blah blah, creation of such a community was a desirable step. The requisite political upheaval had to be accepted. Nah, sampai ini sama persis ya teman-teman, patternnya sama pattern nomor 3 ya, polanya ya. Jadi kita punya full clause after the comma. Ini ada comma, ingat. Nah, di sini the requisite political upheaval itu subjeknya, had to be accepted itu adalah verbnya. Berarti kita missing apa? Missing adverb plus subject plus verb. Nah, di sini udah ada belum teman-teman subjeknya? Subjeknya bisa dibilang ada, verbnya ada nih, was a desirable step. Was itu adalah verbnya, udah ada, berarti verbnya tentong. Adverb sama subjeknya masih belum ada ya. Jadi kita punya connector plus S nih. The praise creation of such community itu apa teman-teman? Subjeknya kan? Oke, ya udah, di creation ini adalah subjeknya. Udah selesai juga, tentong. Berarti kita butuh adverbnya di sini, adverb connectors ya. Connectorsnya di mana belum ada. Jadi kita cuma cari yang ada connectorsnya teman-teman. Yang kira-kira connectorsnya benar gitu ya. Ya kalau dilihat teman-teman, since the sejak
creation of such community was a desirable step since the, jadi menjelaskan alasannya. Jadi jawabannya yang A benar. B salah kenapa? Tiba-tiba ada it lagi, ada was lagi, ada subject plus verb, nanti double salah. Di D juga salah ya mas, teman-teman ya. S verb salah juga. Nah di sini yang benar tuh letter D, ini juga salah nih letter D, karena kita nggak butuh later the creation, kita butuh yang menjelaskan alasan, berarti salah. Yang benar jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ke yang number 5. The president appoints the cabinet members, bla bla bla. Appointments are subject to Senate approval. Di sini kita punya subject plus verb before comma ya teman-teman. President appoints, dan after the blank itu appointments are subject. Itu juga subject plus verb. This is a clear clause ya teman-teman. Jadi we need apanya doang di sini. Ini ada subject ya nih teman-teman, ini subject. Appoints ini verb. Tiba-tiba di bawah juga ada subject. Are subject adalah verbnya. Udah lengkap, subject verb subject verb. Nah kita balik ke sini, subject verb subject verb. Subject verb udah ada, subject verb di sini juga udah ada. Berarti yang missing adalah this one teman-teman, adverb connectornya. Mana adverb connectornya, kita carilah. Kalau misalnya yang A, B, dan D ya, A, B, dan D, coba kita lihat. A-nya adverb connector nggak? Ada nggak adverb connectornya ini? Because it's an adverb connector, we expect no comma in the middle ya teman-teman. Misalnya ini di sini, because there, itu no, salah. There bukan konektor. With there, ya sih ada konektornya with, tiba-tiba ada there lagi teman-teman, salah ya. Berarti kita butuhnya but there ya. Jadi but there provides the correct connector. But karena kenapa lagi-lagi kak? Kenapa? Kan with there juga konektor. Nah, kita butuh sesuatu yang menyatakan kontras. Nah, di sini kalau di sini teman-teman harus mengerti artinya ya. Jadi the president appoints, presiden menunjuk anggota kabinetnya, koma, appointments are subject to Senate approval. Tapi penunjukannya adalah bagian dari approval senatnya. Nah, kontras tapi ya. Jadi presiden bisa nunjuk loh, tapi presiden nggak bisa nunjuk seenaknya. Nah, jadi kita butuh sesuatu yang menunjukkan kontras. Jadi adalah but gitu ya. Jadi there ini correctly modifies appointments teman-teman. Oke, number 6. The sun's gravity severely distorted the path of the comet, bla bla bla, entered its erratic orbit. Kita punya main clause-nya teman-teman. The sun's gravity, kita punya di sini adalah S. Severely distorted itu adalah verbnya. After this, we have what looks like another verb, teman-teman. Entered. Tiba-tiba ada entered nih di sini. Berarti kira-kira verb. Yang missing apa teman-teman? Verb itu butuh apa sih? Biasanya butuh subject. Jadi the verb entered still needs a subject ya teman-teman. Options kita cari lah. Options yang punya subjectnya kira-kira. Yang A, when. When itu adalah sebuah konektor. Verbnya masih butuh. Entered ini masih butuh subject, bukan butuh konektor. Jadi salah. B. Yang C coba dulu ya. Coba yang C, it. Just a subject ya teman-teman. Subject sih benar, it subject. Tapi kira-kira kita missing apa lagi di sini? Nah, kita missing konektornya juga. Konektornya kan butuh nih. Kira-kira di sini nih harus ada konektornya nih. Sebelum dia masuk ke subject plus verb lagi. Kan ini 2 kalimat ya teman-teman. Ini subject plus verb, konektor, subject plus verb. Berarti yang ini salah juga. After the comet come into it, ada subject, ada preposition gitu ya, berarti salah ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa B kak? Once itu adalah adverb konektornya teman-teman. The comet adalah subjeknya. Persis yang kita butuhkan di nomor 6 ini gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. The brand Deer Park Spring Water has been noted to make the water bottle flipping easier, bla bla bla. It's unique hourglass shape with a third devote. Nah, di sini teman-teman we have full clause ya. The brand bla 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 has been noted bla bla bla. Nah, ini the brand, ini panjang ini ya, ini adalah subjeknya. Has been noted itu adalah verbnya ya teman-teman. Udah ada subjek, udah ada verb juga. After the blank, nah setelah yang blank ini kita punya it's unique hourglass shape with a third devote.
kita nggak punya ya teman-teman. After the blank kita punya noun phrase, it's unique, our glass shape. Nah, kita nggak punya subject plus verbnya. Ini hanya noun clause ya. Jadi kita butuh subject plus verb lagi. Kira-kira yang mana nih? Nah, because tuh konektornya must be followed by a clause ya teman-teman, subject plus verb. Since we only have noun phrase gitu ya, kita nggak bisa pakai because. Jadi B udah pasti salah. Kita need a preposition that means the same thing. Because of is preposition is followed by noun. Nih teman-teman. Jadi because of tuh pas banget di sini. Because of it's, karena it's unique. Nah, berarti kita bisa pakai yang D. Kita punya preposition yang udah benar ya. Di sini ya. Oke, nomor 8. Other minerals may be found in the metamorphic rocks, but blah 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 necessarily the result of the process of metamorphism. Nah, di sini we have clause connector clause structure ya teman-teman. Klausa satunya yang mana? Other minerals itu subject. May be found itu verbnya. May be found di sini ya. Konektornya yang mana? But nih, but ada konektor di sini ya. Nah, berarti di sini teman-teman sekarang kita udah punya konektor, but kita butuh apa nih? Setelah konektor kita butuh S plus verb. S plus verbnya ada nggak di sini? S plus verbnya. Necessarily the result of the process of metamorphism itu adalah noun clause ya teman-teman. Itu klausa yang hanya menjelaskan, tidak ada subject dan tidak ada verbnya. Jadi kita butuh subject plus verb. Subjeknya harus refer ke other minerals ya teman-teman. Jadi kita perlu plural pronoun they-nya ya. Other minerals itu adalah plural kan. Kita butuh pluralnya juga berarti. Ya, berarti kita butuh S-nya yang plural. Jadi udah pasti yang B salah karena it is tuh singular ya. Sedangkan kita lihat lagi also. Also nih ada subjek ada verbnya nggak? Nggak ada juga, salah. Which rather not. Which kita preposition lagi. Kita nggak butuh kan, kita udah ada but depan. Salah juga. Berarti jawabannya adalah yang C teman-teman. Udah pasti ya they are not. Karena dia plural subject they dan verbnya are not. Perfect fit ya teman-teman. Oke, nomor 9. Case studies are the target of much skepticism in the scientific community. Comma, blah blah blah, used by extremely by numerous researchers. Another clause, comma, blank clause structure ya teman-teman. Jadi clause satunya yang mana? Case studies. Itu adalah subject. Are verbnya teman-teman. After the blank kita punya used. Itu adalah verb. Passive voice ya. Berarti kita butuh apa nih? Subject plus verb, konektor ya, subject plus verb. Berarti yang sekarang missing adalah nomor 9, konektor dan subjeknya. Nah, subjeknya harus refer ke siapa, Kak? Subjeknya harus refer ke case studies. Case studies sama teman-teman kayak nomor 8 tadi. Ada ES berarti dia plural ya dalam hal ini ya. Nah, kalau plural berarti carinya yang plural juga. Kebetulan ini they are semua ya, berarti plural. Kita tinggal cari yang formatnya benar. Nah, yang formatnya benar yang mana nih? Yang A dan B kira-kira ada connectorsnya nggak teman-teman? They are, subject, verb. Udah ada double verb, nanti salah. Are doang itu verb, berarti salah juga teman-teman. Nah, tinggal yang C yang D. Yet udah ada konektornya. Kita tinggal cari yang mana sebenarnya yang benar. Udah ada verb nih teman-teman, used. Ingat, berarti kalau ada are lagi dia akan menjadi double verb. Berarti ini salah. Yang benar adalah yang C ya teman-teman. Yet they. Konektornya harus show contrast juga. Karena sentence-nya contrast skepticism dengan widespread use-nya. Yet-nya adalah perfect connector untuk jawaban yang ini dan formatnya juga sudah betul. Sampai kita di nomor terakhir teman-teman. If ultraviolet radiation enters the Earth's atmosphere, blah blah blah, generally blocked by the ozone concentrated in the atmosphere. Di sini kita punya konektor as verb structure teman-teman. If itu adalah konektornya. Ultraviolet radiation subjeknya. If konektornya ultraviolet radiation subjeknya, enters verbnya. Udah punya nih kita teman-teman. Ini adalah yang tipe yang kedua ya teman-teman. Adverb konektor, subject plus verb, koma, baru subject plus verb. Ini tipe 1 yang ini. Tipe 2-nya adalah yang ini ya teman-teman. Nah, di sini berarti kita cari konektor subject plus verb. Bagian sini udah komplit. Udah ada subject, udah ada verb. Berarti sekarang kita tinggal butuh subject plus verbnya nih yang mana. Subject plus verb
Ini subjek doang, salah teman-teman. Then konektor lagi, baru subjek, salah. So konektor, subjek, verb, nanti double, salah. Berarti ini kita perlu it is ya teman-teman. Mudah aja ya, karena C dan D missing the verb. B, so it is konektor. Kita udah punya konektor, kita nggak butuh lagi. Berarti yang A dong. Provide the subjeknya it, verbnya is, forming passive verb, is blocked gitu ya. Jadi correctly completes the main clause. Oke teman-teman, kita udah sampai ke bagian terakhir. Ini adalah kunci jawabannya. Teman-teman bisa cek sendiri. Teman-teman bisa kerjain dulu juga di awal sebelum teman-teman ngerjain soalnya, biar teman-teman bisa langsung bahas bareng aku nih setelah teman-teman kerjain sendiri gitu ya. Nah, key main takeaways-nya apa sih? Excellent work ya teman-teman. Kita summarize quick nih key takeaways kita. Jadi saat teman-teman lihat sentence ya, kalimat dengan multiple clauses, kalian sedang melihat kepada salah satu dari kedua pola. Pola yang pertama adalah konektornya di tengah. Jadi subject plus verb, konektor, subject plus verb. Jadi komanya comes before connectors like and, but, so gitu ya. Atau kita pakai adverb konektor. Ada dua tipe juga, gitu. Subject, verb, konektor, subject, verb. Atau konektor, subject, verb, koma, subject, verb gitu ya. Jadi ada yang no koma, ada yang must have komanya teman-teman. Jadi selalu perhatikan konektor dan keberadaan komanya. Itulah petunjuk terbesar dalam soal-soal yang seperti ini. Kalau teman-teman bisa master these patterns, teman-teman bisa much more confident di structure section ya teman-teman. Baik, itu tadi concludes our lesson on adverbial clauses. Terima kasih banyak teman-teman atas fokus dan kerja kerasnya hari ini. Keep practicing identifying subject ya teman-teman, verb, connectors in every sentence you read ya. Aku juga pengen terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates juga bisa nge-review kembali nih bahan pembelajaran textbook, catatan, latihan soal pada link di description box ya. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus buat pembelajaran teman-teman loh. Jadi jangan lupa dicek ya StudyMates. StudyMates juga bisa support kita Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman-teman sekitar. Atau nih, teman-teman yang membutuhkan, silakan dibagikan info platform Let's Study ke social media StudyMates ya. Dan jangan lupa juga follow akun social media Let's Study pada Instagram, Twitter, TikTok, agar selalu mendapatkan update konten yang bermanfaat lainnya. Thank you so much teman-teman. Sampai jumpa di video Structure and Written Expression berikutnya. Dan selalu semangat. Once again, I'm Akbar. See you in the next class. Bye-bye.